Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Ronggo, seorang putra dari pejabat yang pandai memainkan pedang, dan dia pun mewarisi ilmu pedang, berlaku sombong pada siapapun. Apa saja tindakan yang akan dilakukan Ronggo? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Seorang dara bertubuh tinggi semampai, berpakaian ringkas merah, berambut hitam buntut kuda tampak memasuki rumah makan. Parasnya cantik sekali. Jangan para pemuda itu, lelaki-lelaki tua yang ada di rumah makan itu pun tak segan memandanginya dengan hati kagum. Amboy! Ronggo sandarkan punggungnya ke kursi dan menjulurkan kedua kaki, sedang sepasang mata menyipit. Itu bukan bidadari sobatku, katanya, tapi sekuntum bunga mawar merah segar yang menebar harum semerbak, terbang dihembuskan angin untuk menemui kita di sini. Tiga kawan Ronggo tertawa. Sementara dara yang baru masuk, yang bukan lain adalah Lestari, mengambil tempat duduk tak jauh dari meja mereka. Gadis cantik, jika kau tak keberatan, sudilah duduk bersama kami di sini. Jangan khawatir, kau tak usah membayar makanan dan minuman. Kau boleh makan dan minum sepuasmu. Lestari melirik sesaat pada Ronggo Bogoseto. Dilirik begitu, si pemuda merasa mendapat perhatian dan berkata pada ketiga temannya, "Lihat, dia melirik padaku. Tak sangka hari ini aku bakal mendapat bunga yang begini cantik." Tetapi setelah melirik, Lestari tidak pedulikan lagi pemuda bermuka pucat itu. Ia melambaikan tangan, memanggil pelayan dan memesan makanan. "Pelayan, Ronggo, rupanya gadis itu malu duduk semeja dengan kita. Baiknya kau saja yang pergi duduk ke mejanya," berkata salah seorang kawan Ronggo. Putra bekas perwira tinggi itu tersenyum lebar. "Kau betul sobatku, tentu saja dia malu duduk di sini. Kita berempat, dia sendiri. Kalau sendiri lawan sendiri, tentu lain lagi," kata Ronggo pula seraya berdiri dan melangkah ke meja Lestari lalu duduk di kursi di hadapan sang dara. Setelah cengah-cengih sebentar, pemuda ini memanggil pelayan. "Pelayan, hidangkan makanan lezat dan minuman kelas 1 untuk kami berdua. Lekas!" Pelayan itu menjurah lalu cepat-cepat masuk ke dalam guna menyiapkan pesanan. "Dara manis, kau datang dari mana dan siapa namamu?" Ronggo Bogoseto bertanya sementara semua orang memperhatikan tanpa berani bicara apa-apa. Lestari palingkan wajahnya. Sesaat keduanya saling bertatapan. Hai, betapa bagusnya kedua matanya. Bening tapi berkilat seperti bintang timur. Pipinya kemerahan, keningnya licin, hidungnya kecil mancung, bibirnya merah seperti delima mereka, kata Ronggo dalam hati memuji. Namun sesaat kemudian, dia merasa terkesima karena pandangan mata sang dara seperti menusuk. "Kau sendiri siapa?" Tiba-tiba Lestari balik bertanya. "Namaku Ronggo Bogoseto," saut Ronggo dengan dada agak dibusungkan. Dia merasa senang ditanya seperti itu.
Baginya, ini satu petanda bahwa Sang Dara juga menaruh perhatian terhadapnya. Namaku bagus bukan? Dan tampangku gagah. Ayahku adalah bekas perwira tinggi kerajaan, jago pedang kelas 1 berjuluk Raja Pedang Kota Raja. Tapi ada orang yang berpendapat sebenarnya kepandaianku memutar balik pedang lebih tinggi dari ayahku. Betul, betul. Salah seorang kawan Ronggo berkata sambil tegak dari kursinya. Sayang kau terlambat datang. Kalau kau muncul lebih tadi, pasti kau akan sempat menyaksikan kehebatannya membelah tubuh 9 ekor lalat hanya sekali membabatkan pedangnya. Dia kelewat memuji. Tapi apa yang dikatakannya memang benar. Ujar Ronggo Bogoseta senang dan cuping hidungnya kembali tampak mekar. Lalu dia berkata, kalau kau suka, di hadapan Dara secantikmu ini, aku bersedia memperlihatkan kehebatan permainan pedangku. Oh begitu, ujar Lestari sambil angguk-anggukan kepala. Lalu dalam hati dia menambahkan, pemuda ini sombong sekali. Mungkin ada yang tidak beres dengan otaknya. Menyangka orang kagum padanya, Ronggo lantas berkata, jadi kau mau melihat kehebatanku dengan mata kepala sendiri? Silakan, siapa yang tidak suka melihat tontonan gratis? Saut Lestari lalu meneguk minumannya yang dihidangkan pelayan. Kau akan lihat, kau akan saksikan. Ronggo Bogoseto tegak dari kursi sambil usap-usap dada. Lestari hampir tak melihat kapan tangan pemuda itu bergerak. Tahu-tahu dia merasakan ada sambaran angin di belakang kepalanya. Pita kecil yang mengikat rambutnya putus. Rambut Sang Dara yang hitam panjang terlepas dari ikatannya dan tergerai di bahunya. Di saat yang sama, pedang yang tadi berkelebat kini sudah kembali berada dalam sarungnya. Sungguh satu gerakan ilmu pedang yang luar biasa cepatnya. Hebat, hebat luar biasa, seru 3 kawan Ronggo seraya bertepuk-tepuk memuji. Meskipun jengkel melihat tingkah kesombongan pemuda bermuka pucat itu, namun sebagai orang yang tahu seluk-beluk ilmu silat, Lestari harus mengakui bahwa ilmu pedang si pemuda memang luar biasa. Saudari, kau belum memberikan pendapatmu mengenai gerakan ilmu pedangku tadi. Ronggo berkata dan pandangi wajah Lestari dengan sepasang bola mata meliar. Pantas dikagumi, jawab Lestari sepolosnya. Ronggo menengok ke atas dan tertawa gelak-gelak. Tapi, katanya kemudian, itu belum seberapa. Aku akan lihatkan lagi kehebatan ilmu pedangku. Nah, kau duduklah tenang-tenang di kursimu. Habis berkata begitu, Ronggo Bogoseto kembali gerakan tangan kanannya ke pinggang. Sinar putih berkelebat di depan hidung Lestari dari atas ke bawah dan terdengarlah suara tring, tring, tring 3 kali berturut-turut. Ketika Lestari memandang ke bawah, ternyata 3 kancing pakaian merahnya telah putus tanggal hingga dadanya yang putih tersingkap lebar. Sepasang mata Ronggo Bogoseto dan juga semua mata lelaki yang ada di situ menyaksikan satu pemandangan yang membuat mata mereka mendelik dan dada bergetar. Lestari cepat-cepat tutupkan pakaiannya dan melompat dari kursi, sementara Ronggo serta kawan-kawannya tertawa gelak-gelak. Pemuda keparat, kurang ajar, bentak Lestari. Benar, pemuda krempeng muka mayat. Kau manusia paling kurang ajar yang perlu diberi pelajaran. Satu suara menyambungi bentakan Lestari tadi dan datang dari arah pintu rumah makan bersiul angin mendaru keras. Meja tergeser tak karuan dan kursi berbentalan. Kalau Ronggo Bogoseto tak lengkas berkelit, pastilah tubuhnya akan kena disambar angin deras tersebut. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Lebih-lebih pemuda putra bekas perwira tinggi kerajaan yang sombong itu. Cepat dia berpaling dan memandang ke pintu. Di situ tegak seorang pemuda berpakaian serba putih. Tampangnya keren, sikapnya gagah. Bangsat, siapa kau? Bentak Ronggo. Mukanya senantiasa pucat sesaat tampak biru. Siapa aku? Bukan urusanmu. Aku paling tidak suka pada manusia-manusia kurang ajar.
yang pergunakan kepandaian untuk mempermainkan dan menghina perempuan. Angkat kakimu dari sini, bawa kawan-kawanmu. Ahoy! Ada pahlawan pembela hak-hak perempuan di tempat ini, seru salah seorang pemuda kawan Ronggo. Pemuda lainnya langsung mendamprat. Pemuda Hinadina, kau bicara keren amat. Apa tidak tahu kau tengah berhadapan dengan siapa? Siapa kau dan dua kawanmu itu tak lebih dari monyet-monyet. Lalu kawanmu yang satu lagi yang berpakaian mewah dan sesumbar sebagai jago pedang kelas 1 di Jawa itu, di mataku tak lebih dari seekor kunyuk yang bertingkah aneh kalau melihat perempuan cantik. Siapakah pemuda yang terlihat sangat berani itu? Ahoy, ada pahlawan pembela hak-hak perempuan di tempat ini, seru salah seorang pemuda kawan Ronggo. Pemuda lainnya langsung mendamprat. Pemuda Hinadina, kau bicara keren amat. Apa tidak tahu kau tengah berhadapan dengan siapa? Siapa kau dan dua kawanmu itu tak lebih dari monyet-monyet. Lalu kawanmu yang satu lagi yang berpakaian mewah dan sesumbar sebagai jago pedang kelas 1 di Jawa itu, di mataku tak lebih dari seekor kunyuk yang bertingkah aneh kalau melihat perempuan cantik. Tanpa pedulikan keempat pemuda itu yang jadi mendelik dan marah, si pemuda melangkah mendekati Lestari. Lestari sendiri yakin sebelumnya pernah melihat pemuda ini, tapi tidak ingat entah di mana dan kapan. Lupa, si pemuda menegur sambil tersenyum. Bukankah kau Panji Kenanga, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung? Tanya Lestari. Syukur kau masih ingat padaku, kata si pemuda tertawa lega. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Wiro Sableng berjudul Hancurnya Istana Darah. Bisa didapatkan di playlist channel Pojok Santai. Di situ dikisahkan bagaimana Panji Kenanga bersama gurunya serta Wiro dan Lestari juga bersama gurunya menghancurkan Istana Darah. Juga diceritakan Panji Kenanga lah yang telah mengembalikan suling perak milik Lestari yang dicuri seorang tokoh silat jahat bernama Tapak Biru. Dimaki dan dihina begitu rupa membuat tiga pemuda kawan Ronggo sakit hati dan marah bukan main. Namun karena mereka tak satu pun memiliki kepandaian silat, maka mereka tak berani bergerak. Lain halnya dengan Ronggo Bogoseto, pemuda ini menghardik. Bangsat baju putih, urusanmu dengan aku belum selesai. Jangan enak-enak bermesra dengan gadis itu di depanku. Dengan tersenyum, Panji Kenanga menjawab. Oh, rupanya kau masih di situ. Kukira sudah minggat bersama kawan kamu. Barat, kau belum tahu siapa aku. Namamu kan Ronggo Bogoseto bukan? Kau putra bekas petinggi kerajaan. Ayahmu berjuluk Raja Pedang Kota Raja. Mukamu pucat seperti kain kafan. Tingkahmu pongah. Kau jadi lebih sombong jika melihat gadis cantik seperti kawanku ini. Jadi gadis itu kawanmu? Bagus, di depan kawanmu itu, kau akan kuhajar sampai babak belur. Seharusnya kau yang layak mendapat hajaran karena tadi telah menghina keji kawanku ini. Apa kau kira jika ayahmu bergelar Raja Pedang, lalu kau merasa tentunya kau pangeran? Dan alas, amarah Ronggo Bogoseto meledak. Sret! Ronggo hunus pedangnya. Cincang dia Ronggo, tak seorang pun boleh menghinamu. Salah seorang pemuda berteriak memberi semangat. Ronggo luruskan pedangnya di depan hidung, lalu berkata pada Panji Kenanga, kulihat
kau pun membekal pedang. Lekas cabut jika tak ingin mampus percuma. Panji Kenanga memang sudah mengetahui kehebatan ilmu pedang pemuda muka pucat itu. Karenanya tidak sungkan-sungkan dia pun segera cabut pedangnya Gajah Biru, sebuah senjata mustika berwarna biru dan gagangnya terbuat dari gading gajah. Ketika melihat badan pedang yang memancarkan sinar biru, diam-diam Ronggo Bogoseto agak bergeming juga. Namun karena dia terlalu yakin akan kepandaiannya, maka dia menyimpan rasa takutnya dan berganti dengan sikap percaya diri yang keterlaluan dan menjadikannya pongah sombong. Dia melangkah mendekati Panji Kenanga. Tiba-tiba didahului bentakan keras, pedang di tangannya menyambar. Demikian sebatnya hingga benda itu kini berubah menjadi sinar putih yang bersiur deras dan bertabur ke arah kepala Panji Kenanga. Yang diserang cepat melompat ke belakang sambil tundukkan kepala, lalu berkelebat ke kanan sapukan pedang Gajah Biru. Melihat gerakan lawan seperti itu, Ronggo Bogoseto tertawa mengejek. Pemuda yang mau jadi pahlawan, keluarkan seluruh kepandaianmu. Dalam waktu 3 jurus, kepalamu akan kubelah 2. Ih, sombongnya, balas mengejek Panji Kenanga. Coba kau terima dulu seranganku ini. Lalu dia susupkan satu tusukan ke tenggorokan lawan. Wah, hanya tusukan tipuan. Siapa takut? Suruh Ronggo. Panji Kenanga terkesiap. Serangan yang dilancarkannya tadi memang hanya merupakan satu tipuan. Bagaimana lawan bisa membaca? Ilmu pedang pemuda muka pucat itu benar-benar bukan sembarangan. Dari gerakan dan letak tangan musuh, dia sudah mengetahui mana serangan sungguhan, mana yang palsu. Setelah mementahkan serangan lawan, Ronggo menerjang ke muka. Pedangnya berkelebat bertubi-tubi. Ilmu pedangnya asing dan aneh di mata Panji Kenanga. Untung dia memiliki ilmu meningkatkan tubuh yang tinggi hingga dapat mengelakkan semua serangan. Di sini tampaklah bahwa di satu pihak Ronggo Bogoseto memiliki ilmu pedang yang jauh lebih tinggi tapi rendah dalam ilmu meringankan tubuh. Sebaliknya, Panji Kenanga memiliki ilmu pedang yang lebih rendah namun tingkat ilmu meringankan tubuhnya jauh melampaui lawan. Panji putar pedangnya dengan sebat. Hingga sinar biru tampak bertabur bergulung-gulung. Dia coba menerobos ke depan untuk membuyarkan serangan pedang lawan yang seolah-olah membuntal dirinya. Usahanya tak kunjung berhasil walaupun dia sudah mengerahkan seluruh kepandaian. Di jurus ke-9, Panji Kenanga mulai menyadari bahwa sambaran angin pedang lawan sama sekali tidak mengandung tenaga dalam yang berbahaya. Nyata, Ronggo hanya mengandalkan tenaga luar atau tenaga kasar ditambah dengan kecepatan yang memang luar biasa. Maka, di jurus ke-10, Panji ambil keputusan. Ketika pedang Ronggo Bogoseto membacok laksana kilat ke arah bahu kirinya tepat di pangkal leher, Panji Kenanga kiblatkan pedang Gajah Biru menyongsong serangan. Trang! Dua pedang saling bentrokan, mengeluarkan suara nyaring. Bunga api memercik. Ronggo Bogoseto keluarkan seruan tertahan. Mata pedangnya gompal, sedang pedang itu sendiri terlepas mental dari genggamannya, menancap di langit-langit rumah makan. Dengan wajah yang tambah pucat, pemuda ini melompat mundur. Matanya membeliak tak percaya, memandang pada Panji Kenanga, lalu pada pedang yang ada di langit-langit. Ketiga kawannya juga sama terkesiap kaget. Semua orang yang ada di situ tidak menyangka jago pedang kelas Wahid, putra raja pedang kota raja, dapat dikalahkan oleh seorang lawan muda yang tidak dikenali. Muka pucat, kenapa kau diam saja? Seru Panji. Jika kau anggap urusan kita belum selesai, silakan ambil pedangmu di atas sana dan teruskan perkelahian. Mau rasanya Ronggo berteriak dan memukul kepalanya sendiri saking marah dan malu. Dan yang membuatnya benar-benar terpukul saat itu justru rasa malu dan seperti tak punya muka lagi saat itu. Barat, jika kau benar-benar punya nyali besar, jangan lari. Tunggu di sini, ujar Ronggo Bogoseto. Lalu pemuda ini putar tubuh diikuti ketiga kawannya. Mereka menuju ke pintu. Namun satu bayangan merah berkelebat dan menghadang.
Pangeran sombong. Sebelum pergi, aku akan balas dulu kekurang ajaranmu tadi. Tina sialan. Kau mau apa pula? Bentak Ronggo begitu mengetahui yang menghadangnya adalah Lestari. Mauku ini, saut Lestari. Lalu cepat sekali, tangan kanannya bergerak menampar muka pemuda itu. Bagaimanapun pucatnya wajah Ronggo, tetap saja tamparan Lestari membekas merah di wajahnya. Sudut bibirnya sebelah kiri pecah. Jahanam, maki Ronggo. Apa gerangan yang akan dilakukan Ronggo Bogoseto selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.